Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita tetap sehat dan menjalankan aktivitas kita sehari-hari sebagaimana biasanya. Terima kasih telah mengklik video ini. Selamat menonton. Like jika kalian suka, dan bila ada yang ingin disampaikan silahkan sampaikan di kolom komentar. Oke, sama dengan video sebelumnya pada mata kuliah geografi, di video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar SIG dan pengumpulan data informasi spasial. Next, yang pertama kita akan membahas tentang konsep dasar SIG. Dalamnya ada 4 bahasan pokok, yaitu pengertian umum SIG, komponen SIG, konsep dasar geografi, teknologi informasi dan komputer, dan implementasi SIG dalam berbagai bidang. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian umum SIG, sistem informasi geografis. Merupakan sistem yang berbasis komputer yang mampu menangani data bereferensi geografi, yaitu masukan, manajemen data, analisis, dan manipulasi, dan keluaran. Ini menurut Aronoff 1989. Yang kedua, merupakan suatu transformasi dan penayangan kembali dari data-data keuangan untuk kebutuhan tertentu. Ini menurut Rock 1986. Yang ketiga, merupakan sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, dan menganalisis informasi geografi. Ini menurut Petrus Paryono. Next, yang kedua yaitu komponen-komponen dalam SIG. Jadi dalam SIG ada komponen-komponen yang akan mendukung proses dalam sistem informasi geografis. Yang pertama yaitu perangkat keras yang nampak bisa kita lihat langsung sebagai media dalam pengolahan dan pengerjaan sistem informasi geografis. Terdiri atas PC, CPU, dan printer dan perangkat-perangkat keras lainnya yang digunakan dalam pengerjaan sistem informasi geografis. Yang kedua yaitu perangkat lunak, di mana perangkat lunak berisi program aplikasi pengolah data spasial geografi dan analisis keruangan. Jadi dalam perangkat lunak, dalamnya adalah aplikasi-aplikasi yang nantinya digunakan dalam pengerjaan SIG. Seperti yang saya masukkan, ada 3 aplikasi yaitu Global Mapper, ArcGIS, dan Google Earth. Selanjutnya yaitu pengguna, di mana pengguna adalah orang yang mengolah atau teknisi yang mengolah berbagai macam data keuangan atau data spasial dalam sistem informasi geografis. Selanjutnya yaitu data, di mana data adalah berbagai informasi atau data tertentu pada suatu titik ataupun wilayah di bumi. Jadi data adalah hasil yang diambil dari hasil observasi di permukaan bumi. Next, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dasar SIG, sistem informasi geografi. Konsep geografi adalah sebuah gambaran, lukisan, rancangan mengenai suatu objek, proses, dan semua yang berkaitan dengan ilmu geografi. Jadi konsep geografi adalah sebuah gambaran atau lukisan yang dibuat oleh seseorang tentang objek yang diteliti melalui proses dan semua yang berkaitan tentang ilmu geografi di permukaan bumi. Secara harfiah, pengertian konsep geografi adalah bagian terpenting dalam memahami sebuah fenomena atau kejadian dari alam. Jadi konsep geografi pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari tentang apa saja yang terjadi di alam, entah yang terjadi pada manusia ataupun di alam itu sendiri. Kejadian dari alam dan serta sosial selalu berkaitan dengan hubungan, persebaran, pola bentuk, fungsi, dan juga proses-proses terjadinya. Selanjutnya yaitu di mana konsep dasar SIG terbagi dalam yang pertama, lokasi, suatu tempat atau letak daerah di mana adanya keterkaitan suatu objek. Konsep ini terbagi dalam 2 yaitu absolut dan relatif, di mana absolut adalah konsep lokasi yang menetap dan tidak bisa berubah-ubah. Dalam
pembentukan pola muka bumi. Sedangkan relatif adalah lokasi yang menjelaskan tentang kondisi yang dapat berubah seiring waktu. Selanjutnya yaitu jarak. Konsep ini berperan penting dalam kehidupan sosial. Konsep ini terbagi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Selanjutnya yaitu konsep morfologi. Konsep morfologi adalah konsep yang membahas mengenai bentuk permukaan bumi sebagai hasil dari proses dan kaitannya dengan aktivitas atau kegiatan manusia. Contohnya, perjalanan dari kota Palopo ke kota Malili melewati jalan yang berliku-liku dan melewati perbukitan. Contoh lain yaitu bentuk lahan berhubungan dengan erosi, ketersediaan air, dan pengendapan lainnya. Selanjutnya yaitu konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan adalah kemudahan dalam mengakses jarak yang ditempuh, tidak berkaitan dengan jarak yang ditempuh jauh, tetapi adanya sarana dan prasarana penunjang untuk memudahkan atau mencapai jarak yang ditempuh. Sebagai contoh, misalnya dari kota Malili ke Makassar, kita bisa mengakses motor atau mobil atau bis untuk menuju ke kota Makassar dengan mudah. Yang kedua adalah daerah yang saling terhubung antara Malili dan Makassar dan saling berinteraksi melalui sarana transportasi yang dapat dijangkau, misalnya mobil dan motor sebagai transportasi lainnya untuk menghubungkan keduanya dalam berkomunikasi. Selanjutnya yaitu konsep pola, merupakan bentuk interaksi manusia dan lingkungannya atau alam dengan alam, di mana konsep pola ini berhubungan dengan persebaran fenomena di muka bumi. Contohnya pola dalam aliran sungai yang dipengaruhi oleh kondisi geologi dan jenis persebaran batu di sekitaran sungai tersebut. Selanjutnya yaitu aglomerasi. Nah, aglomerasi adalah adanya pengelompokan penduduk dan segala aktivitasnya di suatu daerah atau wilayah. Contohnya, suatu penduduk yang biasanya cenderung berkumpul sesuai dengan gendernya. Ada yang di daerah perkampungan, di perkotaan, ada yang di tempat kumuh, di perumahan elit, dan perumahan sederhana. Ada juga di daerah pengrajin yang terbuat dari bambu rotan, industri tekstil, dan wilayah tersebut lainnya. Selanjutnya yaitu nilai kegunaan. Nilai kegunaan sendiri adalah di mana manfaat atau kelebihan yang dimiliki suatu wilayah menjadi nilai tersendiri bagi wilayah lain yang bisa dikembangkan dan dapat menunjang kesejahteraan suatu wilayah karena potensi yang dimiliki wilayah tersebut. Contohnya di wilayah Bone adalah wilayah yang mempunyai daerah yang luas yang memungkinkan masyarakat untuk menanam padi di lahan tersebut yang menjadi ikon tersendiri di daerah tersebut. Di daerah Hulu Timur, di contoh lain yaitu daerah Hulu Timur adalah daerah yang mempunyai banyak potensi wisata yang membuatnya banyak dikunjungi oleh wisata-wisata yang berasal dari luar maupun dari dalam. Selanjutnya yaitu interaksi dan interpendensi. Interaksi dan interpendensi merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan realita bahwa keberadaan suatu daerah atau wilayah mempengaruhi daerah lain. Pada dasarnya, suatu daerah tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa adanya interaksi dari daerah lain. Contohnya, pemasok kerja kebanyakan berasal dari desa untuk bekerja ke luar dari pedesaan dan sebagai pemasok bahan-bahan produksi kebanyakan di kota, atau sebaliknya, penduduk desa yang bekerja sebagai petani akan menjual hasil taninya ke kota. Selanjutnya yaitu diferensiasi area. Diferensiasi area adalah konsep yang saling terkait yang memiliki ciri khas unik dari suatu wilayah. Konsep ini membandingkan dua wilayah karena setiap wilayah memiliki ciri khas yang berbeda, dengan bertujuan untuk menunjukkan perbedaan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Selanjutnya yaitu keterkaitan ruangan.
yaitu konsep yang menunjukkan tingkat keterkaitan suatu wilayah yang menyebabkan terjadinya interaksi sebab akibat di suatu antar wilayah. Contohnya, suatu daerah yang memproduksi beras mengalami gagal panen yang menyebabkan daerah lain mengalami kelaparan karena tidak mendapat pasokan beras. Yang contoh lain misalnya terjadinya kebakaran di Provinsi Riau yang mengakibatkan terjadinya polusi udara di Singapura dan wilayah lain yang berdekatan dengan tempat kebakaran tersebut. Selanjutnya di sub berikutnya yaitu konsep teknologi informasi dan komputer. Penggabungan teknologi informasi dan komputer sering disebut dengan internet. Kombinasi keduanya membuat tugas terlaksana dengan cepat, efisien, dan efektif. Tanpa mengetahui perbedaan kedua istilah tersebut, teknologi informasi merupakan bagian dari sistem informasi. Teknologi informasi adalah perkembangan bagian teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologi telekomunikasi. Alter 1992 mendefinisikan teknologi informasi sebagai perangkat keras dan perangkat lunak yang melaksanakan satu atau beberapa tugas pemrosesan data seperti menangkap, mentransmisikan, memanipulasi, serta menampilkan data. Selanjutnya yaitu implementasi SIG dalam berbagai bidang. Dalam SIG memungkinkan untuk memetakan secara spasial sifat-sifat fisika suatu daerah seperti kelistrikan, kemagnetan, dan sebagainya. SIG dapat dipublikasikan dalam bidang fisika seperti geofisika, geolistrik, geomagnet, dan sebagainya, maupun dalam bidang keteknikan, kebencanaan, pendidikan, maupun dalam bidang kesehatan. Selain itu, SIG juga mampu diimplementasikan dalam bidang teknologi komputer, salah satunya dalam pembuatan WebGIS. Jadi bisa kita lihat, peran SIG dalam kehidupan dapat mencakup di bidang-bidang lain. Selanjutnya yaitu pengumpulan data informasi spasial. Informasi lokasi spasial berkaitan dengan suatu koordinat, baik koordinat geografi, yaitu lintang dan bujur, dan koordinat X, Y, dan Z, termasuk diantaranya informasi datum dan proyeksi. Yang kedua yaitu informasi deskriptif atau atribut, atau informasi non-spasial. Suatu lokasi yang memiliki beberapa keterangan yang berkaitan dengannya, contoh jenis vegetasi, populasi, luasan kode pos, dan sebagainya. Di mana di dalamnya terdapat format data spasial. Yang pertama yaitu data vektor. Data vektor merupakan bentuk buka bumi yang direpresentasikan ke dalam kumpulan garis area, daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dari dan berakhir pada titik yang sama. Jadi pada data vektor akan memulai titik yang ujungnya akan bertemu pada titik awal. Seperti pada gambar yang saya masukkan, titik dan nodes, titik perpotongan antara dua buah garis. Keuntungan utama dari format data vektor adalah ketepatan dalam mempresentasikan fitur titik, batasan, dan garis lurus. Yang kedua adalah data raster. Data raster adalah data yang dihasilkan dari sistem data raster, sangat baik untuk mempresentasikan batas-batas yang berubah secara gradual, seperti jenis tanah. Jenis tanah adalah data yang sering berubah, kelembaban tanah, vegetasi, suhu tanah, dan sebagainya. Keterbatasan utama dari data raster adalah besarnya ukuran file. Penginderaan jauh pada data raster, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur sel grid. Seperti contoh yang teman-teman lihat, saya masukkan 3 contoh yang bisa kita lihat betapa jelas perbedaan antara data vektor dan data raster, mulai dari gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Selanjutnya yaitu peta analog. Peta analog yaitu peta dalam bentuk cetak seperti peta topografi, peta tanah, dan sebagainya. Umumnya peta analog dibuat dengan teknik kartografi dan kemungkinan besar memiliki referensi spasial seperti koordinat, skala, arah, mata angin, dan sebagainya. Jadi peta analog adalah peta yang dibuat dalam aplikasi sistem informasi geografis yang sebelumnya mempunyai
referensi tersendiri dari hasil observasi yang menghasilkan titik koordinat tertentu, skala, arah mata angin dan sebagainya. Seperti contoh yang teman-teman bisa lihat, contoh yang masukkan adalah peta analog Kota Palopo dan Kecamatan Angkona. Selanjutnya yaitu sistem penginderaan jauh. Sistem penginderaan jauh adalah data penginderaan jauh seperti hasil citra satelit, foto udara dan sebagainya. Merupakan sumber data yang terpenting bagi sistem informasi geografis karena ketersediaan data secara berkala dan mencakup area tertentu dengan adanya berbagai macam satelit di ruang angkasa dengan spesifikasi masing-masing. Jadi sistem penginderaan jauh adalah hasil dari tangkapan dari sistem penginderaan jauh adalah hasil bentukan muka bumi yang diambil dari ketinggian atau dari luar angkasa. Seperti contoh yang teman-teman bisa lihat, ada foto yang menggambarkan bumi dari luar angkasa dan bentuk permukaan bumi yang diambil dari ketinggian tertentu. Selanjutnya yaitu data hasil pengukuran lapangan. Merupakan data yang dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan tersendiri. Pada umumnya data ini merupakan sumber data atribut, contohnya batas administrasi, batas kepemilikan lahan, dan lain-lain. Seperti yang teman-teman lihat, contohnya seseorang yang sedang mengukur data atribut di suatu wilayah. Selanjutnya yaitu data GPS. Keakuratan pengukuran GPS semakin tinggi dengan berkembangnya teknologi. Data ini biasanya dipresentasikan dalam format vektor. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada materi kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat, menambah wawasan kita semua. Segala kesalahan harap dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.